Ya, ini putranya, ini mic-nya. Putranya Bapak Pak Sutiaji. Alhamdulillah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya Yang dekat Mas mic-nya. Oh ya. Tadi yang saya dengarkan itu kan untuk ceramahnya Ustadz kan mengenai juga tentang ikhlas kan ya. Saya mau bertanya sesuatu. Ini bukan menyinggung apa ya, kan gini kan Ustadz, apa namanya? Dia tadi juga yang dikatakan oleh Ustadz Dipo itu kan tidak semua Ustadz itu kan amanah kan ya, ada juga yang menyalahgunakan mengenai agamanya untuk kepentingan hal yang lain. Nah, saya itu pernah mendapati di negara Indonesia ini ada salah satu ulama itu yang kayak seperti apa ya, kita itu disuruh bersedekah kayak dipaksa gitu. Kalau misalnya dalam hati kita aja nggak ikhlas, kita kayak dipaksa harus sodakoh minimal sekian gitu. Kita sudah mengeluarkan uang banyak nih, kalau hati kita kemudian rasanya kayak agak berat, apakah Allah itu menilai dari nominal tersebut atau tetap dari keikhlasan saya meskipun saya dalam keadaan terpaksa? Kan nggak semua ustadz itu kan amanah kan ya, memegang teguh agama Islam kan. Kadang-kadang agama itu ada kayak dijadikan sebagai bisnis gitu, kayak memaksa Anda harus sodako sekian, padahal yang disuruh itu kayak keberatan gitu. Apakah Allah itu masih tetap menilai keikhlasan saya atau nominal uang yang sudah saya keluarkan gitu? Terima kasih. Jadi jawabannya adalah Allah yanzuru ilal qulubi. Allah melihat kepada hati-hati, ya. La ila suwari, bukan melihat lahirnya. Jelas ya. Jadi bagaimana hatimu saat itu? Udah ngeluarin banyak dongkol, habis lah gitu ya. Misalnya ada orang, nauzubillah min dalik, ada, saya nggak usah nyebut ustadz, ada oknum ustadz gitu ya. Dia maunya pada awalnya dia memotivasi. Motivasi itu ketika berbicara sedekah jangan bicara angka, penetapan angka. Kalau nggak segini nilaimu, nggak begitu caranya. Justru saya bilang tadi yang sedikit itu tetapi ikhlas. Ya, antum pokoknya hanya 10.000, terus digenjot sampai dompet ambu habis. Awalnya ikhlas gitu kan, tapi akhirnya setan datang gitu loh maksudnya. Setan kan tadi bersumpah, wah iki datang setan, ojo ake-ake, bukan, pokoknya dia tadinya awalnya ikut, tapi setelah ngeluarin sekian banyak nyesel kan di hati kan, kadang terucap kadang nyimpen, tapi yang dirasa di hati. Itulah Allah yang dzuru ilal qulub, la ila suwar, bukan lihat tampilannya. Tapi kalau mungkin antum bisa agak sedikit oposisi, tampil beda. Oposisi itu intinya tampil beda, nggak selalu ikut mainstream misalnya. Nggak ustadz, nggak oknum ustadz misalnya begitu ya. Saya kasih ini aja. Mudah-mudahan Allah mengampuni saya. Insya Allah langsung kalau ada kata-kata itu, ruh itu nanti murup lagi dia. Harusnya kita ketika kita mentahrid, memotivasi, itu jangan menentukan angka. Biarkan masing-masing itu mengeluarkan sesuai dengan kemampuannya. Urusan dia nanti tidak ikhlas itu urusan antum dengan Allah gitu loh. Jelas gitu. Ya, tapi ketika antum keluar banyak akhirnya nyesel kan, sudah keluar banyak nggak diterima oleh lagi, rugi banyak udah akhirnya kan. Nah, jadi itu tampilan luar amal itu tadi, itu harus dihidupkan dengan ruhnya itu ada ikhlas. Tapi kalau hanya amalan saja, maka dia tidak ada bedanya dengan manusia yang tidak bernyawa, bangkai kan. Bangkai itu jangan lama-lama karena akan menimbulkan bau busuk. Tanam supaya tidak menyebar menjadi penyakit. Ilustrasi ini mudah-mudahan bisa menjelaskan. Wallahu a'lam bishawab. Ya.